Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan jam doa Sabtu pagi yang kita akan semuanya akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh merenungkan, boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ketika kita akan belajar bersama-sama. Judul dari renungan pagi hari ini adalah berhasil mencapai garis finish atau garis akhir, yang saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan 2 Timotius 4 ayat 7. Jadi setiap manusia dalam posisi berlomba, ada di garis awal atau start, dan ada di garis sampai di garis akhir atau finish. Yang berhasil mencapai garis finish itulah yang akan disebutkan sebagai pemenang. Marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami bersatu hati untuk mendengarkan firman Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang akan menaruh hikmat bijaksana dalam pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki, apa yang harus kami lakukan untuk boleh menyenangkan hati Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi tadi saya sudah katakan, barang siapa yang mencapai garis finish itulah yang keluar sebagai pemenang. Nah, saya akan memulai renungan pagi hari ini dengan sebuah cerita. Lomba lari antara si kancil dan kura-kura. Pada suatu hari yang cerah berkumpullah para binatang di pinggir hutan. Di antaranya ada seekor kancil dan kura-kura. Si kancil berkata kepada teman-temannya, "Hai teman-teman, hari ini sangat cerah. Matahari memancarkan sinar yang keemasan dan seluruh alam bersuka cita. Apakah kalian setuju kalau diadakan lomba lari antara aku dan kura-kura? Nanti siapa yang menang akan jadi raja di antara kita semua." Para binatang sambil berkatanya kepada kawanan binatang tadi, si kancil juga berkata dalam hatinya, "Pasti aku yang akan menang, karena aku kan pintar, aku kan lincah, lariku cepat. Sedangkan kura-kura itu, dia binatang lamban, jalannya pun susah sekali. Pasti dia akan kalah, dan akulah yang akan menjadi raja yang berkuasa." Begitulah kata dia dalam hatinya. Kancil berkata kepada kura-kura, "Kamu mau nggak adu lari melawan aku?" "Oke," kata kura-kura. Dan disaksikan oleh banyak binatang-binatang di pinggir hutan itu, mulailah pertandingan tersebut. Si kancil lari sekencang-kencangnya sambil mengejek si kura-kura. "Ayo cepat, kamu jalannya kok kayak gitu sih, nggak bisa cepet ya," katanya gitu. "Aku dong," gitu, "jalanku cepat sekali." Dan memang betul, si kancil tadi larinya sungguh luar biasa cepat. Gak berapa lama dia sudah mencapai setengah dari garis yang ditentukan. Hari semakin panas, keringat kancil dan kura-kura tadi bercucuran sambil terus melakukan perlombaan tadi. Tiba-tiba si kancil tadi melihat ada sebuah pohon rindang di pinggir jalan. Wah, enak juga tuh duduk di pinggir di bawah pohon sebentar aja. Pasti aku akan menang kok, karena ini udah sedikit lagi aku sudah mencapai garis finish. Nah, dia pelan-pelan berhenti berlari. Sementara si kura-kura dia tetap memandang garis finish sambil keringetan dan membawa badannya yang cangkangnya yang berat tadi. Nah, ketika si kancil duduk berteduh sebentar di bawah pohon,
teman-temannya berteriak-teriak, "Hei, jangan berhenti, ngapain kamu di bawah pohon?" "Ah, nggak apa-apa, aku cuma sebentar kok." Nah, akhirnya duduklah dia di bawah pohon, sementara si kura-kura tetap berjalan dengan pelan. Karena angin sepoi-sepoi, si kancil tertidur di bawah pohon tadi. Sementara si kura-kura terus berjalan. Tiba-tiba terdengar gemuruh sorak-sorai binatang yang menyambut kura-kura, yang ternyata dia sanggup ataupun berhasil mencapai garis finish. Sementara si kecil tertidur di bawah pohon dan tidak berhasil menyelesaikan perlombaan tadi. Ada satu hal penting di sini adalah kegagalan itu bisa disebabkan karena sombong, karena memandang rendah lawan, tidak fokus dan mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan juga tidak mendengarkan nasihat. Nah, kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan tadi. Mari kita akan baca dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, itulah ayat yang mendasari renungan kita dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Jadi inilah trik ataupun cara bagaimana supaya kita bisa memenangkan perlombaan iman. Jadi di judul perikopnya tadi, Ibrani 12 tadi mengatakan seperti ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, itu juga dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kemudian ada juga dari New International Version, itu God disciplines His Son. Tuhan mendisiplin anaknya. Kemudian yang dari Alkitab bahasa Jawa dikatakan juga pitutur supoyo mantep ing pracoyo. Pitutur artinya nasihat, peringatan, pelajaran. Jadi sebenarnya Paulus sedang menekankan hal-hal penting di mana kita melakukan pertandingan yang sudah seharusnya bagi kita untuk mempertahankan iman kita, yaitu ada pelatihan, ada nasihat, ada peringatan sebagai persiapan memasuki perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini di sini ayat 1 tadi dikatakan karena kita. Kita itu siapa? Nah, penulis Ibrani sebenarnya sedang melakukan peralihan ya dari Ibrani 11. Ibrani 11 kita semua tahu bahwa di situ ada saksi-saksi para pahlawan iman yang telah berhasil mencapai garis finish. Dialah yang akan dijadikan contoh teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada Habel, ia yang masih berbicara sesudah ia mati. Kemudian ada Henokh yang terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Kemudian ada lagi Nuh yang taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ada Abraham yang taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang dia sendiri tidak tahu akan dibawa kemana.
dan dia mempersembahkan anaknya yang dikasihi yaitu Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ada Sarah yang karena imannya ia beroleh kekuatan untuk menurunkan seorang anak di usia yang sudah lanjut. Ada Rahab, perempuan sundal, ada Gideon, ada Daud, dan para nabi yang lainnya. Nah, disitulah ayat Ibrani 11 tadi kita diberikan contoh teladan para pahlawan iman. Nah, kita di sini diberi kedudukan yang begitu mulia, di mana kita boleh menjadi bagian dalam rencana keselamatan Allah, dan ini adalah merupakan satu anugerah. Jadi dalam Ibrani 12 kita berperan menerima tongkat estafet dari para pahlawan pejuang iman tadi kepada kita. Kita artinya adalah orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Nah, kemudian yang pertama tadi kita harus mengerti bahwa kita semua sedang berada di gelanggang pertandingan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perlombaan itu sedang berlangsung ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan di firman Tuhan dikatakan di sini bahwa perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, itulah hal yang pertama yang penting, bahwa kita harus menyadari bahwa kita berada dalam gelanggang pertandingan. Kemudian yang kedua di ayat 1b itu ada syarat. Kita lari ataupun berlomba bukan lari aja, tapi ada syaratnya. Di sini dikatakan 1b, ayat 1b, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam olahraga, orang biasanya memang diharuskan menanggalkan semua aksesoris. Nggak mungkin ada orang lomba lari pakai kalung, pakai gelang, dan lain-lain. Semua harus dilepaskan. Bahkan pada olahraga Yunani, seorang atlet hanya memakai kain yang sangat minim untuk menutupi bagian tubuh tertentu saja. Mengapa? Karena setiap geraknya itu supaya tidak terganggu. Juga berat badan pun memang harus memenuhi standar tertentu supaya geraknya tidak menjadi lamban. Nah, dalam hal rohani pun juga ada hal-hal yang menghambat kedewasaan rohani, seperti suka keduniaan, menomorsatukan hobi, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, kesombongan, dan memandang rendah orang lain. Nah, itulah hal-hal yang harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan supaya kita berhasil mencapai apa yang kita rencanakan, yaitu menjadi pemenang di dalam perlombaan tadi. Kemudian yang ketiga, ayat 2b dari Ibrani 12 ayat 2b. Kita harus melihat keteladanan Yesus. Yesus yang memimpin kita, Yesus yang di dalam hal mengabaikan kehinaan, dia tekun memikul salib, bahkan dalam kehidupannya sebagai manusia, dia sering dikhianati, sering ditolak, sering dilawan. Nah, di dalam hal ini kita sendiri sebagai manusia secara alamiah sebenarnya tidak suka ya dihina atau direndahkan, takut dicemooh, takut nggak eksis, atau takut tidak dihormati. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kita bisa tutupi atau hilangkan ketika kita memandang kepada Yesus. Di ayat 3 disebutkan di situ, ingatlah selalu akan Dia. Jadi hendaklah kita semakin mengenal Yesus, pengajarannya, keteladanannya, kemudian ketaatannya yang ditunjukkan ketika dia melayani di bumi. Bahkan dia ketika dia di atas kayu salib, dia tetap taat sampai akhir, ketika dia mengatakan
kata tetelestai, artinya sudah selesai. Nah, itulah yang kita bisa renungkan, yang kita bisa contohkan dari kehidupan Yesus. Kita akan berlanjut ke yang 2 Timotius. Sebentar, mungkin saya harus pakai kacamata. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Jadi di sini Rasul Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya yang sangat dia kasihi, dan pesan Paulus ini disampaikan atau dituliskan dalam suratnya pada saat kematiannya sudah dekat. Di dalam suratnya tadi dia mengatakan dia harus memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian dia harus menyatakan apa yang salah, dan dia menceritakan atau memberitahukan bahwa akan ada ajaran sesat yang memuaskan telinga. Dan pada akhirnya di ayat 7 adalah satu pernyataan yang sedemikian mengharukan. Dia mengatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, inilah yang kita mesti belajar ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita menjalani pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi melalui Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 ditambah lagi dengan 2 Timotius 4 ayat 7, kita banyak belajar di sini bahwa kita sedang berada di gelanggang perlombaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap. Kita harus berani menanggalkan beban dosa yang begitu merintangi kita. Kemudian kita harus memandang dan mengingat selalu akan Yesus yang rela mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Dan yang terakhir adalah Paulus yang dengan berani mendeklarasikan atau menyatakan imannya yang dia pelihara sampai akhir hidupnya. Mari kita menyiapkan diri memasuki sebuah perlombaan. Mari kita fokus kepada garis akhir. Mari kita menanggalkan semua dosa yang mengganggu kita. Mari kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.